Halo, apa kabar sahabat pendidik dimanapun Anda berada? Kami sapa Anda sebagai Sobat Bapau. Selamat berjumpa dengan Bapau, yaitu bincang-bincang ala Pandawa Arta Wirakusuma atau PAW, selama 15 menit sampai 20 menit ke depan. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat selalu. PAW atau Pandawa Arta Wirakusuma adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Channel Bapau ini kami buat untuk berbagi pengetahuan atau membahas isu-isu terkini yang sedang hangat banyak dibicarakan oleh orang. Bersama kita hadir seorang pemerhati pendidikan. Beliau pernah menjadi Kepala Balitbang Kementerian Dalam Negeri, pernah juga S2, pendidikannya S2 dan S3 dari Australia, dari UNSW di Sydney, Australia. S3 juga dari IPB. Beliau adalah ganteng nih, si ganteng nih, Dr. Afriyadi Sakbana Hasibuan MPA MKOM. Apa kabar Bang? Baik-baik, sehat, Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. kabar? Gimana kalau saya panggil Abang aja ya? Bang aja lah, lebih enak Abang, itu. Dari dulu kan kar, abang. iya, dulu kita pernah sama-sama di New South Wales ya, di Sydney, Ya, Australia. ya, Sebelum tahun 2000 dulu ya. ya Kita betul. Terakhir kita 99 gitu. 99 ya, saya lulus Ya, tahun 2000 pas. Jadi kita hmm, beda 1 tahun. Saya ini adik ya. kelasnya Bang Afriyadi. Pertama ketemu saya dengan Bang Afriyadi itu tahun 95. Beliau bawa saya ke Wolongong ya Bang ya. Dan sejak itu saya memanggil beliau sebagai Bang Afriyadi, Bang Afri. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini selain juga mahasiswa. Kita berjumpa di dalam Bapau. Pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng agar Bapau ini tumbuh dan berkembang, sehingga dapat terus bersilaturahmi dengan Sobat Bapau. Baik, kita langsung saja ya. Isunya adalah deep learning mewadahi persaingan otak di era global, yaitu peran pendidikan dalam pembelajaran. Bang, kita langsung aja ke BTL nih, Ya, Batak tembak langsung. ya. Hasibuan ketemu Sunda ini ya. Langsung aja BTL. Bang, bagaimana menurut Abang melihat transformasi pendidikan dalam konteks globalisasi dan kompetensi berbasis pengetahuan sekarang ini? Ya, jadi di era globalisasi sekarang ini, pendidikan itu menjadi panggung utama. Ya, Itu yang menjadi poin. ya, Karena dengan demikian, pendidikan kita itu ya harus mengubah wajah pendidikan ya. yang menjadi lebih kompetitif. Baik. Nah, oleh karena itu, pendidikan tidak hanya soal transfer pengetahuan, Hmm, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu bisa diolah untuk baik. mendapatkan nilai tambah di Ya. dalam persaingan agar Hmm, bisa masuk ke pasar kerja. ya. Nah, jadi Pasar nilai global tambah ini apalagi ya? intinya. Nah, Ya. sejauh mana nilai tambah ini bisa diolah oleh para Hmm, anak didik. ya. Dan Di sini olah pikir ini penting. betul. Nah, oleh Kompetisinya karena itu itu, kompetensi antar individu ya Bang ya? jadi kompetisi itu antar individu, bisa antar An- golongan, bisa antar Ya, wilayah, bisa antar bisa antar regional. bangsa. Nah, Ya, semakin nilai tambahnya karena masuk ke pasaran kerja, ya semakin hmm, dia main global. ya, Makanya kalau kita bisa berkompetisi ya dengan persaingan otak di era global ini, saya kira hmm, sangat bagus sekali. Apalagi nilai tambah ini kan sebenarnya bagaimana otak kita itu bisa menciptakan, baik. berinovasi terhadap sesuatu Hmm, dari ilmu itu sendiri. ya, harus Ya. kreatif ya, Nah, harus jadi berpikir harus kritis. kreatif, Ya, harus ini. Oleh ya, karena itu, di dalam era global sekarang ini, sebagai hmm, persaingan otak yang kita andalkan,
dan Hmm. pendidikan sebagai pondasinya, ya Hmm. harus menjadi satu panggung permainan otak. Siapa yang berpikir cepat, siapa Hmm. yang berpikir lebih kreatif, lebih Hmm. adaptif, ya artinya keterampilan kognitifnya itu nampak di situ, ya dia akan lebih Hmm. unggul gitu. Kira-kira Baik, itu saya melihat baik, bahwa pendidikan ini sebagai panggung utama di era globalisasi. baik. Sekarang Bang, apa tantangan utama yang dihadapi dalam sistem pendidikan kita nih? Dalam menyiapkan SDM yang mampu bersaing secara global. Ya, kalau tantangan itu bisa dikatakan sangat kompleks ya, sangat Bah, kompleks ya, sekali ya. Jadi tidak bisa kita ambil satu persatu gitu. Tapi dia baik, sangat kompleks. Oleh karena itu, pendidikan itu sebagai satu sistem. Karena apa? baik. Karena tantangan yang kompleks itu bisa dilihat dari segi disparitas kualitas pendidikan antar wilayah, ya Hmm. kan? Hmm. Antar Hmm. wilayah ada tertinggal, ada terbelakang, Hmm. ada terdepan dan macam-macam ya. Hmm. Apalagi belum lagi di dalam satu kota antar satu pendidikan dengan pendidikan lain ya. Ini memang perlu perlu satu penataan penataan ulang Ya, terhadap kompleksitas itu agar supaya baik, kualitas pendidikan itu antar wilayah maupun antar daerah itu semua bisa sama-sama dia muncul ke depan. Ya, oleh karena baik. itu eh, pendidikan itu sangat ditentukan oleh kurikulum-kurikulum yang Hmm. ditawarkan kepada anak didik. Ya, Untuk bisa beradaptasi, untuk bisa kreatif, untuk bisa mencipta sesuai dengan kebutuhan zaman. baik. Sampai apa namanya? Sampai kepada penelitian-penelitian, riset-riset itu sangat penting. Sangat penting saya kira, riset itu sangat penting karena dia akan menciptakan nilai tambah di dalam ilmu kita. Dan juga Baik. seorang anak didik itu harus betul-betul mengikuti pembelajaran yang kritis gitu. Jadi dia harus Baik. kritis. Ya, Apalagi baik. pemerintah sekarang kita sekarang ini kan sedang merancang pendekatan deep learning ya, Ya. pendekatan deep Ya. learning atau pembelajaran mendalam. Ya. Ya, jadi jadi ini sangat bagus sekali gitu, apalagi Hmm. kalau memang pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang eh, bisa kita tekankan, bisa kita ciptakan. Karena Hmm. dengan deep learning ini akan memberikan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, karena fokus Ya. dari deep learning itu sebagai Ya. pendekatan Mindful yang ya. sedang dirancang pemerintah ya Ya. mindful, Ya. berkesadaran, bermakna, Ya. meaningful, atau Ya. dia menggembirakan suasana hati, batin, tidak ada Ya. tekanan sedikit pun. Pokoknya everybody happy kira-kira gitulah. Sehingga Joyful ya. iya Joyful enjoy. learning ya. Nah, oh ya, Ya. jadi olah pikir intelektualnya dia dan olah hatinya, olahraganya dia itu ya bisa bisa secara holistik, secara terpadu bisa diterapkan. Jadi Hmm. Ya. rencana pemerintah sekarang ini untuk konsep pendidikan deep learning ini ya saya kira adalah satu pendekatan yang bagus untuk dilakukan gitu ya. Baik, Sebagai Bang, satu konsep. di era ya, Bang, di era digital nih dan sejauh mana integrasi teknologi yang telah mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar? Di era sekarang ini sebagai era digital, kita nggak bisa menolak apapun ya. Namanya teknologi Ya, itu nggak bisa kita tolak. Justru kita ya, harus merangkul, ya, merangkulnya. Oleh karena itu, teknologi itu sebenarnya adalah akselerator, ya, hmm, hanya untuk mempercepat proses belajar mengajar melalui hmm, informasi yang kita terima ya, antara anak didik dengan tenaga pendidik. Juga ya, memperluas ruang ruang belajar. hmm, Artinya memperluas ruang belajar di sini bisa belajar di rumah dengan Zooming atau dengan Google Meet dan lain-lain ya. hmm, Dan juga bisa membuka peluang kolaborasi lintas batas. hmm, Tidak hanya ya, antar lokal tapi bisa regional atau nasional maupun ya baik, lebih luas lagi gitu. baik. Namun teknologi yang sekarang ada ini belum efektif dimanfaatkan sebaik-baiknya Kenapa, melalui Bang? Kenapa? pendekatan pedagogis yang tepat. Karena apa?
karena Ya, kelihatannya masih, ya itu tadi, perlunya ada perubahan-perubahan yang mendasar bagaimana kita merangkul teknologi itu, bukan ditakuti, baik, tapi baik, di, 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 dirangkul, ya, sehingga dia tidak menjadi satu pajangan saja, ya hanya pajangan aja, ya kan taruh kursi komputer di sini pajang gitu, bukan, tapi dia harus diaplikasikan oleh oh, oh, anak didik dengan eh, yang mendidik sebagai fasilitator di dalam terjadinya proses belajar mengajar itu. Jadi baik, yang paling penting di sini bagaimana teknologi itu kita gunakan sebagai instrumen perubahan dalam proses belajar. baik. Bang, apakah dominasi ekonomi ya berbasis inovasi di negara-negara maju yang memang itu tidak bisa dihindarkan ya, menandakan kegagalan kita dalam membina ekosistem pembelajaran, yaitu Saya pembelajaran yang adaptif saya, dan kreatif. saya tidak mengatakan ada kegagalan di situ. Ya, Karena namanya belajar itu kan satu proses, ya, ya, satu proses. Jadi ya, belajar itu sebagai satu proses, bagaimana kesadaran kita, bagaimana visi kita ke depan sebagai satu bangsa, sebagai satu individu pribadi yang ingin baik, bersaing di pasar kerja, ya ya, maka teknologi itu sangat penting dan saya mengatakan tidak tertinggal. Karena apa? Karena dengan pendidikan, dengan pendidikan yang cepat berolah pikirnya, mampu dia menciptakan, mampu dia berinovasi terhadap sesuatu dengan menggunakan teknologi yang ada ini, ya diharapkan pendidikan itu sebagai sistem. Jadi saya ya, tidak mengatakan pendidikan sebagai ekosistem, tapi pendidikan sebagai sistem itu mencakup kepada semua subsistem yang ada di dalam ya, satu organisasi. ya. Maka eh, pendidikan itu tidak sebatas hanya institusi saja yang single gitu, Sekolah tapi atau dia ya. adalah Nah, tapi dia adalah multi atau sebagai hmm, sistem di dalam satu institusi besar. ya. Jadi Di situ ada oleh industri karena ya. itu, ah, oleh karena itu pendidikan yang kita perlu tekankan terus-terusan, walaupun Hmm, barangkali kalau kita amati sudah ada ya sekolah, dunia usaha atau industri, pemerintah, masyarakat, ya dan hmm, lembaga-lembaga lain itu mestinya sinergi secara bersama-sama dalam satu sistem. ya, Apa ya, berperan tentang apa dan siapa bertanggung jawab tentang apa. Sehingga ya. di situ ada sinergitasnya. Jadi Baik, kelemahan-kelemahan dalam sistem pendidikan itu bisa kita lihat ya. Oleh karena baik. itu pendidikan itu harapan saya tidaklah berjalan sendiri. Hmm. Sementara Tapi sinergis oh, antara institusi ya. tapi sinergi antara sendiri. Jadi dunia kerja, industri berlari cepat, pendidikan pelan, ya Ya. nggak sinkron jadinya. Ya, sehingga Iya. lulusan-lulusan kita itu tidak tidak masuk di dalam pasaran kerja karena tidak link Nah, and match dia di situ. nah, Bang, bicara masalah lulusan ya. Ya, Bagaimana peran pendidikan tinggi dalam mencetak knowledge workers yang bukan hanya pencari kerja seharusnya kan? Tapi sekarang ya, ini kan orang-orang lulusan perguruan tinggi itu hanya mencari kerja, menciptakan ya, kerja. Bagaimana menurut ya. Abang nih? Jadi perguruan tinggi atau pendidikan tinggi kan Hmm, dia ada tridharma perguruan tingginya ya, hmm, pembelajaran, penelitian, pengabdian ya. hmm. Ah, ini mestinya anak didik kita yang di perguruan tinggi ini kita harus tempatkan mereka sebagai pemikir, sebagai Ya, pencipta, bukan ya, sekedar ingin ijazah gitu. ya, Tetapi ijazah itu hanya sekedar bukti dia bahwa dia punya kemampuan untuk masuk ke dalam pasaran kerja yang ada. Oleh karena ya, itu, di dalam perguruan tinggi itu yang dulunya dia hanya menerima eh, sekedar menerima ijazah, tapi bagaimana perguruan tinggi itu kita ciptakan menjadi seorang knowledge workers. Ya, ya. jadi kampus harus mengajarkan cara berpikir yang baik, yang kreatif, yang adaptif. Ya, Hmm, seperti yang saya katakan tadi, keterampilan kognitifnya itu muncul, bukan hanya pikir saja. Pikir ya, berarti kan larinya ke hafalan. Oleh karena ya, itu mahasiswa itu
wajib dibekali kemampuan analitis, Hmm. kolaboratif, adaptif, agar kontribusi di dalam ekonomi berbasis pengetahuan atau berbasis inovasi itu bisa eh, lebih kita kuasai, lebih kita apa namanya kembangkan. Ya, jadi Baik, kita harus ya, punya visi lah di situ. Jadi ya. Jadi bukan hanya education, untuk pencari kerja, tetapi juga mereka harus bisa menciptakan kerja ya. itu. Jadi Ya. jangan kita berpikir bahwa begitu tamat cari kerja, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan, bagaimana Baik, berinovasi untuk mendapatkan satu pekerjaan, agar baik. supaya bisa kita mengurangi ya tingkat-tingkat pengangguran apa. Jadi orang-orang yang ya kita sesuaikan lah dengan kebutuhan Ya, pasar gitu kan. ya. Nah, Baik, gitu. Bang. Ya, Apa indikator yang sebenarnya relevan untuk menilai kesiapan intelektual suatu bangsa dalam bersaing di arena global? Menurut Abang, indikatornya apa jadi saja? ya indikator yang paling penting saya kira di dalam pendidikan ini sebagai fondasi utama Hmm. adalah bagaimana kita bisa mengembangkan literasi, Hmm. minat literasi atau capaian literasi, Ya, ya dengan sendirinya kan banyaknya bacaan-bacaan yang bisa apa diperoleh gitu ya kan, dan ya, juga numerasi. Numerasi juga itu penting. Antara literasi numerasi ini harus sejalan, ya, ya kan? Apalagi deep learning ini kan eh, dasar pemikirannya ini sebagai satu konsep sebenarnya kan dari numerasinya itu ya. Nah, desain, nah dengan adanya literasi numerasi ini maka seorang mahasiswa itu atau seorang anak didik itu agar bisa kita ciptakan dia bisa berinovasi. ya, Inovasi jadi harus punya pikir bahwa pendidikan itu harus bisa memberikan nilai tambah, tidak ya, nol, tapi harus memilih nilai tambah. Ah, ini jadi budaya pikir itu penting dikembangkan. Budaya pikir yang kritis, ya jangan nerimo gitu kan, tapi kritislah, kritis ya, yang ya, bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan satu teori atau satu dalil gitu. Jangan ya, nerima-nerima aja kan. Ah, dan juga ya. Baik, mampu dia belajar sepanjang masa, harus punya pemikiran mampu sepanjang masa. Sampai baik. akhir hayat kita itu harus belajar. Ya, Nah, inilah yang saya kira yang perlu kita iniin. Bagaimana kita ingin menciptakan sebagai satu indikator pendidikan itu, ya harus kita eh, literasi, saya katakan lagi literasi numerasi di dalam rangka bangun bagaimana berinovasi dan bagaimana riset, apalagi itu yang penting karena inovasi itu landasannya kan dari riset itu ya. Nah, baik, baik. ya. Bang, ini terakhir nih pertanyaan saya nih. Oh, Ini ini kita nih nggak kerasa nih. Ternyata kalau orang Jawa bilang gayeng nih. Enjoy, joyful ini. Kita diskusi. Terakhir Kang, Bang, apakah kita masih punya harapan untuk mengejar ketertinggalan intelektual bangsa ini? Dan apa yang kita masih punya bang, harapan besar. ya, ya, Saya masih punya harapan. Kita harus optimis dalam hal itu. baik, Jadi harus ada di dalam pikiran kita itu apa namanya mempunyai satu mindset ya ya, meaningfulnya semua itu. Jadi kita ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa pemerintah sekarang ini kan sudah merancang satu pendekatan, suatu konsep ya. pendidikan melalui deep Khususnya learning untuk pendidikan ya. dasar dan menengah ya. Nah, pendidikan dasar ya, deep Ya, learning. dan itu Karena deep menjadi learning basic ini ya kan Bang ya untuk pendidikan ya, tinggi. ya karena deep learning ini kan kalau boleh kita lihat ini kan ada semacam root akar. Ya, Kalau di dalam ya, ininya ada saraf-saraf yang kecil-kecil gitu ya. Oh, sedetailnya mungkin itu. Di planning ini kan itu ya. Intinya kan itu. ya, Sedetail mungkin. ya. Tapi dia enjoy Hmm, dengan detail-detail itu, mempelajari gitu. betul, Nah, ini. betul. Nah, oleh karena itu, eh, pendidikan dasar kita, menengah kita itu ya memang harus perubahan secara mendasar itu harus ada dan dimulai dari guru. Nah, sebagai Ya, akarnya.
ya. Ya. Tapi guru itu menjadi sebagai fasilitator, bukan hanya Hmm. sebagai tenaga didik, tenaga pendidik, tapi juga dia berfungsi sebagai fasilitator, ya. Dan kita juga harus menciptakan ruang. Ya, kalau gagal tidak ada masalah. Namanya Ya. uji coba itu kan ada gagal ada tidak ya. Nah, itu nggak ada masalah sepanjang kita terus-terus melakukan melakukan penciptaan-penciptaan ruang, ya, mencoba untuk berpikir bebas. Jadi kita di sini berpikir bebas, jangan berpikir yang apa namanya sempit gitu ya, yang Ya. terbatas gitu. Tapi kita harus berpikir bebas sehingga berpikir bebas kita ini diharapkan bangsa kita ini bangsa yang punya potensi yang luar biasa, sumber daya manusia yang besar, ya, sumber daya manusia yang besar yang kita butuhkan. Nah, dari berpikir bebas ini, maka yang kita harapkan lagi adalah bagaimana punya keberanian untuk mau berubah. Karena setiap Baik. perubahan itu kan pasti ada negatif positifnya. Tapi kita cari sebanyak mungkin adalah positifnya dalam perubahan itu. Ini saya Baik. kira yang paling penting dilakukan kalau saya lihat sih harapan saya. Jadi harapan saya Baik. masih masih besar lah ya. Masih Ya. istilahnya itu harapan saya itu masih sangat-sangat optimis karena dengan harapan ini agar bisa terjadi kompetisi, kompetisi otak. Nggak bisa Baik. kita tinggalkan. Kita berkompetisi di era sekarang ini adalah berkompetisi otak. Istilahnya itu kalau saya kutip dari pendapat orang lain, ya, dia mengatakan bahwa kompetisi sekarang di era globalisasi ini adalah kompetisi brain power industry. Nah, Hmm. jadi Ya. brain power industry. Kompetisi Jadi otak ya. kompetisi otak itu. Nah, kalau sudah berbicara kompetisi otak berarti berbicara pendidikan sebagai fondasi utama. Oleh karena Baik. itu pendidikan itu betul-betul sebagai satu sistem harus Ya. betul-betul kita kaji ulang, kita evaluasi ulang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dan masa yang akan datang. Jadi bukan hanya saat ini, tapi ke depan juga agar Baik. kelihatan visionernya kan. Bagaimana Ya. 20 tahun ke depan pendidikan ini Ya. bisa dibutuhkan dengan masuk pasaran kerja kan begitu kan? Ya. Nah, itu saya kira itu Baik, yang Bang. paling penting buat saya. Ya. Baik, Bang. Terima kasih banget ini. Sobat Ya, Bapau, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan seorang pemerhati pendidikan. Beliau pernah menjadi Kepala Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri. Tentu beliau punya basic di bidang penelitian dan pengembangan dan punya harapan bagaimana agar mahasiswa-siswa kita itu selain menggunakan deep learning dengan joyful learningnya, meaningful learningnya, ya dan sebagainya menjadi dasar untuk yang kita sebut dengan peran otak di dalam perubahan globalisasi. Bang Afri, tentu ya, saja sangat terima kasih kembali kehadiran ya, Bang Afri. ya, Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada sobat Bapau dimanapun Anda berada. insya Apabila Allah. Anda perlu konsultan pendidikan, kami dari PAW Pandawa Arta Wirakusuma dapat membantu Anda dengan tenaga-tenaga ahli di bidangnya tentunya. Anda bisa menghubungi kami melalui channel ini. Kami akan kembali lagi dalam acara Bapau dengan informasi, inspirasi, dan aspirasi yang lain. Jangan lupa, sekali lagi, subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng, juga share video ini agar Bapau tumbuh dan berkembang. Terima kasih, Bang Afri, Ya, sudah hadir makasih bersama banyak kita. juga sudah diundang saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua.